Setelah entis memegang pusaka, usahanya luar biasa. Laris manis Tanjung Kimpul, dagang habis di Becak Kumpul, pelanggannya ngedadak pada dapat datangan. Sukses yang luar biasa. Setiap malam Jumat Kliwon, kasihlah emas murni di mulutnya tadi. Jangan sampai lupa. Entis ikutin terus. Infusan pun dilepas begitu saja. Seakan ada kekuatan yang begitu dahsyat di dalam tubuh entis. Langsung entis pun tertawa. Hei kamu, jangan pernah kamu urusin masalah anak ini. Tahu kamu sendiri, anak ini adalah sudah bersekutu dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mengulas malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat mengulas malam dari daerah Jawa Barat. Sebut saja ini adalah Mang Dede. Bila mana dari sobat mengulas malam punya cerita mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Tema cerita malam hari ini adalah pesugihan naga runting. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Kisaran tahun 2018 di salah satu daerah di Jawa Barat, kebetulan ini adalah di daerah kabupaten. Sebut saja ini adalah Mang Entis. Mang Entis seorang remaja kisaran usia 19 tahun. Dia pun punya adik 4, laki 2, perempuan 2. Nah, sepertinggal ibunya, Ibu Lastri, kehidupan Entis pun ini hanya sebatas ngangon kambing dan juga ngarit rumput, membantu bapaknya yaitu Pak Rohim. Karena bapaknya pun Pak Rohim seiring usia sudah mulai sepuh dan sering batuk-batuk dan sakit-sakitan. Entis inilah sebagai tulang punggung untuk mengurusin adiknya yang 4 tadi. Selain bantu bapaknya untuk beli obat setiap 1 minggu sekali. Ada dalam pemikiran Entis, dia pun ingin merubah satu nasib. Bila mana saya tetap hidup di tempat yang sekarang, mungkin kehidupan saya seperti ini saja. Saya melihat teman-teman saya yang sudah hijrah ke kota besar seperti ke Bandung, Jogja, Jakarta, Surabaya, sampai ada ke Bali, pulang pada sukses. Kenapa saya tidak? Mereka makan nasi, saya juga makan nasi. Itu ada di pemikiran Entis. Disampaikanlah apa yang ada di pikiran dan benak Entis kepada bapaknya itu Pak Rohim. Pak, kata Entis ke Pak Rohim, "Napa Jang? Ada apa Jang? Sampaikan." "Gini Pak, bukannya Entis tega ninggalin bapak dan adik-adik. Entis tuh ada pemikiran Pak. Entis pengen merubah nasib. Entis pengen bantu kehidupan bapak dan adik-adik Entis. Entis hanya sekolah SMP juga gak tamat Pak. Maklumlah karena bapak sendiri kan keadaan ekonomi seperti ini. Nah terus maksud kamu mau kemana?" "Gini Pak, maksud Entis tuh, Entis mau hijrah Pak ke kota Bandung.
mau usaha, ya di sana juga kan kebetulan ada teman juga Pak, siapa tahu aja bisa berubah nasib entis semata-mata untuk bisa bantu kepada Bapak. Setelah menyampaikan, Pak Rohim pun memberikan isyarat kepada entis. Jang, Bapak doakan kamu sukses nantinya. Berangkat. Jangan pikirkan Bapak, jangan pikirkan adik kamu. Insya Allah nanti adik-adik kamu Bapak yang akan urus. Insya Allah Bapak pun kuat. Pesan Bapak, ibadah yang benar dan jujur. Itu aja kuncinya. Oh iya Pak, makasih. Keesokan harinya, entis pun menyiapkanlah perbekalan. Dia hanya bawa pakaian 3 setel saja sama yang dipakai dia. Dengan sandal jepit segala macam. Celana juga sudah pada bolong-bolong. Dia berangkat dengan niatan nawaitu untuk bisa merubah nasib. Entis pun berangkat ke kota Bandung yang disebutnya Paris Panjapa, karena di situ adalah memang warganya cukup konsumtif. Wisata kulinernya yang luar biasa. Berbagai macam makanan tersedia lengkap di kota Bandung. Selain passion juga. Pokoknya itu yang ada di benak entis, insya Allah saya bisa dan bisa dan bisa. Dengan punya semangat tertinggi si entis. Berangkat dia, sampailah ke salah satu tempat dan ketemu dengan salah seorang pengusaha batagor di daerah Bandung. Sebut aja dia adalah Pak Momon. Dia menyampaikan niatan ingin bekerja. Sampai entis pun diterima bekerja. Alhamdulillah, entis bekerja dari mulai pagi sampai malam. Entis pun dikasih fasilitas oleh Pak Momon, yaitu suruh tinggal di ruko tempat Pak Momon jualan. Tempat Pak Momon jualan. Entis pun dia senang, bisa ngirit, tidak kos-kosan di luar. Kerja entis itu penuh dengan rasa tanggung jawab. Selain disiplin, orangnya bersihan. Ya. Terusan juga yaitu tadi, tidak pernah ngeyel. Apapun yang diperintahkan oleh juragan yaitu Pak Momon selalu dijalankan. Nggak pernah ngeyel. Jujur terutama, itu entis. Seiring perjalanan waktu sampai 1 tahun kemudian, berjalan 2 tahun, Pak Momon berpikir, ini anak ini baik banget ini. Mudah-mudahan saja ini ya bisa berjodoh dengan anak saya. Di pemikiran Pak Momon. Disampaikanlah, Tis, iya Pak, gimana? Enggak, kalau kamu berkenan, kalau kamu mau enggak nikah sama anak Bapak nih, si Oyo? Kata Pak Momon ke entis. Entis pun kaget. Masa iya Pak? Saya kan hanya pekerja di sini Pak. Mana mungkin anak Bapak mau? Nah terus Bapak juga kan orang terpandang di sini Pak. Apa enggak gengsi? Jangan bicara begitu. Jodoh pati rezeki sudah ada yang ngatur. Insya Allah Bapak melihat kelakuan kamu 2 tahun ini cukuplah buat Bapak. Bahwa kamu orang baik. Kamu pun ibadahnya getol. Insya Allah Bapak tidak salah pilih. Sampai setelah itu pun entis pun dinikahkan oleh Pak Momon. Usia kisaran 21 tahun entis itu pun. Nikah segala macam. Setelah nikah, entis berpikirannya itu saya tidak mungkin dompleng terus-terusan di rumah mertua. Ataupun ikut usaha di mertua. Apa kata dunia? Di pikiran entis. Masa hidup di ketiak mertua? Saya sebagai kepala keluarga harus bisa bikin bahagia istri, dan kelak kalaupun punya anak, saya harus bahagiakan anak saya. Tidak boleh seperti saya. SD aja, SMP aja saya tidak lulus. Di benak entis. Sampai entis menyampaikan, Pak Momon, napa Jang? Mohon izin, saya tuh mau usaha bisa mandiri Pak. Insya Allah saya pun nggak mau lah terus-terusan di sini, malu Pak. Nah, Pak Momon pun nyampaikan, ya sudah, kalau kamu punya pemikiran seperti itu, Bapak doakan sukses usaha kamu ya seperti Bapak ini. Setelah mendapat restu dari mertua yaitu Pak Momon, entis pun usaha
mandiri, dibantu oleh istrinya itu Yoyo. Usahanya apa ya, sama seperti mertuanya Batagor. Batagor kasih spanduk, Batagor Mang Entis paling yahut. Waduh, luar biasa. Ya memang sih usaha kecil-kecilan dia rintis. 1 tahun berjalan ke situ, ya usahanya belum bisa berkembang. Masih tetap aja stuck begitu saja. Sampai pernah satu ketika ditawarin modal oleh bapaknya, oleh orang mertuanya itu kan. Entis selalu menolak. Berprinsip dia, saya tidak mau hidup di ketiak mertua ataupun orang tua saya. Nggak mau. Apapun segala resiko saya harus tanggung. Prinsip luar biasa. Setahun perjalanan stuck begitu saja. Perjalanan 2 tahun masih aja tidak seperti yang lain. Karena teringat pesan dari bapaknya, yang penting kamu jujur dan ibadah jangan sampai telat. Entis pun lakukan. Usaha lakukan, doa juga terus berjalan. Sampai Entis tidak pernah, namanya setiap malam Jumat itu dia selalu ziarah ke beberapa makom keramat yang konon katanya di sini kalaupun orang pada datang itu bisa segala hajat akan dikabulkan. Wasilah dari salah satu makom keramat tadi. Entis terus setiap malam Jumat tidak pernah telat, selalu datang. Sampai satu ketika tepat di malam Jumat Kliwon, antara sadar dan enggak itu Entis melihat satu sosok perempuan cantik banget yang belum pernah dia dilihat selama ini. Putih, kekuning-kuningan kulitnya, hidungnya bangir, menyampaikan, "Nak," kata perempuan tadi. Kaget Entis. Udah begitu si perempuan itu pun menyampaikan lagi, "Ini oleh-oleh dari ibu buat kamu. Tolong ini dirawat dan dijaga." Diterimalah sama Entis. Setelah barang diterima, perempuan itu pun menyampaikan, "Ingat, setiap malam Jumat Kliwon kamu harus lakukan ritual. Berikanlah sesuatu kepada pusaka yang ibu kasih ini sendiri." Entis pun menjawab, "Insya Allah nanti saya pun akan ikutin apa yang menjadikan titah dari ibu sendiri." Singkat cerita, sampai si perempuan itu pun hilang begitu saja. Ternyata di tangannya dia itu dia sudah memegang salah satu benda pusaka, dilihat keris ukuran kurang lebih sekitar 5 cm lah, warnanya kekuning-kuningan. Ternyata di bagian bawahnya itu sendiri kayak ada ekor naga, mulut naga cuma terbuka mulutnya itu. Jadi bawa aja sama Entis. Pulangnya Entis seperti biasa, usaha berjalan. Yang menjadi keanehan, setelah Entis memegang pusaka, usahanya luar biasa. Laris manis Tanjung Kimpul, dagang habis di Weca Kumpul, pelanggannya ngedadak pada dapat datangan. Sukses yang luar biasa. Dari pagi buka jam 8 buka itu sampai jam 9 malam. Terus-terusan. Kewalahan dikelola oleh Entis sama Yoyo istrinya. Sampai bawa pegawai juga. Ternyata pusaka yang dibawa Entis itu adalah pusaka naga runting. Nah, seiring perjalanan waktu, pusaka itu pun memang setiap malam Jumat Kliwon, karena Entis selalu kehadiran satu sosok yang pernah ketemu di salah satu makom keramat, dia mengingatkan setiap malam Jumat Kliwon, kasihlah emas murni di mulutnya tadi. Jangan sampai lupa. Entis ikutin terus sesuai apa yang diinformasikan atau diingatkan oleh sosok perempuan yang cantik. Setiap malam Jumat Kliwon tidak pernah telat terus. Dan seiring perjalanan waktu usahanya pun luar biasa. Ada yang sampai
datang dari daerah Jakarta, Surabaya segala macam, itu batagor pasti datanya ke entis. Sampai jualan online juga, di packing segala macam, luar biasa. Kehidupan entis setelah mendapatkan pusaka naga runting, rumah bisa kebeli yang mewah. Ruko yang tadinya hanya sebatas kecil gitu aja buat usaha bisa beli. Mobil, kendaraan segala macam. Keberhasilannya entis ini pun disampaikan kepada orang tuanya di kampung, yaitu ke Pak Rohim. Ya senang namanya orang tua. Begitu mendengar anaknya sukses, sampai datang orang tuanya pun Pak Rohim lihat ke tempat usahanya anaknya itu entis. Apa yang dirasakan oleh Pak Rohim? Namanya seorang bapak, karena anak adalah darah, tetesan darah dari si bapak tadi, ada hal yang kejanggalan. Ada kejanggalan. Karena kenapa? Di pojokan dapur tempat masaknya batagor, olahan batagor, itu terlihat oleh bapaknya Pak Rohim ada sosok perempuan yang awalnya cantik kok berubah menjadi sosok ular naga yang begitu besar. Gak lama kemudian Pak Rohim pun menyampaikan kepada entis, "Jang, ini bapak tuh kok aya no aneh-aneh di dapur tempat usaha kamu tuh." "Aneh apa pak?" kata entis ke Pak Rohim. "Itu bapak lihat perempuan cantik kok jadi berubah jadi naga." "Ah, bapak sih ada-ada aja," kata entis. Nah, singkat cerita, bapaknya pun ya tidak terlalu memperdulikan apa yang pernah dilihat, cuma berpesan kepada anaknya, "Tolong kamu usaha yang benar, jangan pergunakan hal-hal di luar syariat Islam." Itu pesan bapak. "Oh udah pasti pak, entis pasti akan ikutin apa yang pernah bapak sampaikan kepada entis." Setelah itu beberapa hari kemudian bapaknya pun pulang lagi ke kampung. Apa yang terjadi sobat? Ternyata bukan hanya bapaknya saja, yaitu Pak Rohim, yang sering melihat penampakan. Beberapa karyawannya pun itu sering melihat satu sosok yang aneh. Perempuan yang awalnya cantik berubah, terkadang sampai rusak mukanya, kadang berubah lagi menjadi sosok naga yang begitu besar. Jadi bukan hal yang aneh lagi, bukan satu dua. Dan ini pun sering disampaikan kepada teman-temannya. Bahkan disampaikan juga kepada entis sebagai bosnya. Tapi ya namanya entis tadi sering mengelak, "Ah, kamu sih ada-ada saja. Udah, kalian di sini fokus bekerja. Berikan pelayanan yang terbaik buat para pelanggan. Itu saja sudah. Ya, jangan berpikir yang enggak." "Oh iya pak, enggak, cuma saya tuh aneh aja ke situ kan." Nah, sebut saja di sini pegawainya yaitu Jojo. Pegawainya Jojo, dia kan ada yang paling depan dia tuh. Ada awalnya di depan, sering melayani, terusan diberikan kepercayaan menjadi sebagai kasir. Kebetulan Jojo itu sendiri tahu persis di sebelah tempat usahanya Mang Entis itu ada yang biasa beli pelanggan gitu kan, batagor, kalau dibungkus bisa sampai 10 bungkus buat teman-temannya mungkin di kantornya gitu kan. Nah itu sering datang pesen. Yang menjadi keanehan apa? Setiap beli 10 bungkus itu pasti diberikan bonus itu 5 bungkus. Berarti ke 15. Bukan hanya sekali 2 kali, itu hampir setiap datang belanja ke tempatnya Entis, seseorang itu pasti diberikan, diistimewakan. Bahasanya sih bonus katanya sih. Ya sebut saja dia ini si Edi. Edi terus-terusan diberikan keistimewaan oleh Mang Entis tadi. Jojo pun sudah gak aneh lagi gitu kan.
Cuma beberapa tahun kemudian kok Edi nggak pernah muncul-muncul lagi gitu kan. Sampai terdengar kabar bahwasanya Edi pun meninggal. Kaget. Nah nggak tahunya selidik punya selidik, Edi meninggalnya itu tidak wajar. Lehernya Edi ada semacam bekas gigitan kayak ular di sini tuh. Kebetulan rumahnya Edi itu tidak jauh dengan Jojo, karyawannya Batagornya Mang Entis tadi gitu. Kan ibur ke situ. Orang sehat kok ngedadak meninggal seperti ini. Nah dari situ mulai bahkan terjadi seiring perjalanan waktu pasca Edi pun meninggal. 1 tahun kemudian tepat di depan rukonya Mang Entis itu ada kecelakaan tunggal, jatuh dan meninggal dunia. Hampir setiap 1 tahun sekali. Setiap pasca ada yang meninggal, usahanya Mang Entis pun semakin lama semakin naik omsetnya. Terkenal kemana-mana. Terkenal. Hal ini pun terus terang saja Pak Momon sebagai mertuanya pun itu kaget. Nggak percaya melihat perubahan usaha mantunya. Bukan berarti merasa tersaingnya, tidak. Cuma selama ini saya pun usaha tidak seperti ini. Di benak mertuanya, kok mantu saya hanya baru beberapa tahun kok ini bisa seperti ini. Selidik punya selidik, ternyata Entis tanpa sepengetahuan istrinya yaitu Yoyo telah melakukan persekutuan dengan siluman naga runting, yaitu pesugihan naga runting. Pantesan usahanya tidak wajar. Jadi dari pusaka naga runting itu sendiri, setiap olahan batagor, air segala macam, terigunya kadang ini dicelup, ditusuk-tusukin ke situ. Pantesan dari situ pelanggannya memang sih luar biasa karena nikmat, terutama sambelnya itu tadi yang bikin istimewa, sambalnya. Sampai ada salah seorang pelanggan dari luar kota, dari Jakarta, itu sudah menjadi langganan tetap. Kehidupan Entis pun yang begitu sangat-sangat gratis segala macam, memang dia tidak lupa kepada orang tuanya yang ada di kampung, selalu mengirimin. Cuma ya itu tadi, namanya Pak Rohim memang sedikit peka juga. Dalam pikirannya dia, selain senang, bangga dan bahagia melihat perubahan anaknya begitu pesat usahanya, ada satu tanda tanya. Pak Rohim pun setelah sholat, dia memohon kepada Allah. Alhamdulillah ada semacam gambaran di belakang tubuh anaknya yaitu Entis, ada satu sosok ular besar, ular naga begitu besar. Pak Rohim pun mengucapkan astagfirullahaladzim, ya Allah, ular apa ini? Karena keterbatasan Pak Rohim, dia pun bertanya kepada salah seorang temannya yang di kampung, yaitu Pak Abdul Kohar. Kang, kata Pak Rohim ke Kang Kohar, kenapa Kang? Enggak, itu tuh anak saya di Bandung sukses, alhamdulillah jualan tuh. Aduh syukur atuh, kata Pak Kohar. Enggak, cuma ini tuh ada kejanggalan aneh buat bapak tuh. Aneh gimana? Pasca sholat bapak, enggak lama kemudian berdoa, kok terbayang dalam pikiran bapak sendiri, si Entis di belakang itu kok ada sosok ular besar kayak naga begitu. Coba Kang, ini tuh nggak tahu nih pikiran bapak yang ngawur tuh gimana. Menurut Kang Kohar gimana? Kata Pak Rohim ke temannya Pak Ustadz Kohar. Begitu dapat informasi seperti itu pun diterawang sama Pak Kang Kohar. Kurang lebih sekitar 20 menitan baru menyampaikan, astagfirullahaladzim, Kang Rohim,
Bukan berarti saya mau suudon kepada anak jenengan. Ternyata anak kamu sendiri usahanya nggak benar. Dia telah melakukan persekutuan dengan siluman naga. Dia punya pusaka yaitu naga runting. Ini menurut saya dari penerawang saya sendiri. Terus gimana ini solusinya, Kang? Insya Allah selama Kang Rohim datang ke tempat saya, insya Allah nanti pun saya akan bantu. Insya Allah saya akan bantu dari jarak jauh saja. Seiring perjalanan waktu, Pak Rohim selalu berkonsultasi dengan Kohar, yaitu tetangganya Pak Abdul Kohar. Boleh dikatakan ya Ustadz gitu kan. Pasca itu seiring perjalanan 1 bulan kemudian dapat kabar bahwasanya entis sedang kondisi sakit. Dia pun ke sana berangkat ke Bandung. Nah, lihat kondisi anaknya memang sudah cukup mengkhawatirkan. Entis kok kenapa kok sakit seperti ini kamu tuh? Udah berapa lama kamu? Ternyata sakitnya entis tuh udah 1 minggu lebih. Sesak napas, darah dada sering sakit gitu kan, sampai dipasang oksigen. Itu kondisi lagi di rumah sakit. Yang menjadi keanehan, setiap malam entis sering teriak-teriak, ampun tolong, dan matanya pun mendelik ke atas, mutar-mutar seperti itu aja. Kaget istrinya Yoyo dan juga Pak Rohim sebagai bapaknya. Ngasih kabar lah, Pak Rohim pun ya ke temannya Pak Abdul Kohar, dikasih alamat, datang Pak Abdul Kohar juga. Begitu melihat tubuh entis, Pak Kohar pun geleng-geleng kepala. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabb. Wah, ini ada yang gak beres ini. Terus gimana tuh Kang? Tolong bantu anak saya Kang. Insya Allah saya akan bantu. Pak Rohim pun ngambil air di botol. Dia bacakan doa-doa, gak tahu doa apa. Apa yang terjadi? Oksigen yang nempel di mulutnya entis pun dihempaskan begitu saja. Entis tiba-tiba bangun. Infusan pun dilepas begitu saja. Seakan ada kekuatan yang begitu dahsyat di dalam tubuh entis. Langsung entis pun tertawa. Hei kamu, jangan pernah kamu urusin masalah anak ini. Tahu kamu sendiri, anak ini adalah sudah bersekutu dengan saya. Kaget Pak Rohim sendiri. Pak Rohim menyampaikan, hei makhluk demit siluman, iblis, nyah kamu dari entis, dari tubuh anak ini sendiri. Ternyata sobat, terjadilah peperangan yang amat sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi sobat? Ternyata entis pun ini sudah menjadikan target karena dia ada kelupaan. Setiap malam Jumat Kliwon yang seharusnya dia memberikan makan ke sosok makhluk tadi yang berbentuknya naga runting emas tadi, dia lupa. Pak Abdul Kohar pun ternyata sudah tidak mampu lagi menyelamatkan kondisinya entis. Begitu Pak Kohar memberikan air yang sudah didoakan, makhluk itu pun keluar begitu saja. Entis pun langsung tubuhnya lemas dan tertidur lagi seperti awal. Lemas tubuhnya. Coba yang jadi keanehan, entis dari mulutnya ini keluar busa. Terusan lagi lidahnya pun keluar seperti digigit. Kayak orang yang step kalau anak kecil tuh. Dan matanya mutar kanan, mutar kiri terus ke situ. Mau ngomong pun gak bisa. Pak Kohar melihat situasi dan kondisi entis. Ternyata entis dalam kondisi menghadapi sakaratul maut. Pak Kohar nyampaikan kepada Pak Rohim bapaknya, tolong baca surat Al-Fatihah.
Ini kamu istrinya Yoyo, bantu bacakan surat Al-Fatihah. Terus bacakan ke telinga kanan dan ke telinga kirinya. Entis. Dibacakan terus, dibimbing terus. Seiring perjalanan baca terus, kurang lebih sekitar hampir 30 menit kemudian Entis pun meninggal dunia di rumah sakit. Sedih, rasa terpukul, kehilangan seorang anak yang betul-betul dicintai, disayangi. Pak Rohim pun menangis, meneteskan air mata. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tidak disangka anak saya melakukan hal di luar nalar. Karena kondisi sudah meninggal, seperti biasa dibawa ke rumah, diurus segala macam, dimandikan, dikafani, disolatin, dan dimakamkan. Nah, pasca meninggalnya Entis, usaha pun dilanjutkan oleh istrinya, yaitu Yoyo. Tapi apa yang terjadi sobat? Namanya usaha melakukan persekutuan dengan jin, demit, setan, iblis yang Allah kutuk, itu usaha pun hancur. Mendadak dapur yang lagi masak itu, pembantunya yang itu meledak kompornya sampai ngebakar seluruh rukonya di situ. Cabang-cabang yang ada di mall, di tempat yang lain pun seiring perjalanan pun mulai menurun omsetnya, pada tutup semua. Jadi pasca itu Yoyo yang seorang janda yang belum dikaruniai seorang anak pun, dia pun kembali lagi kepada orang tuanya, yaitu Pak Momon. Menyampaikan kepada Pak Momon segala sesuatunya, menceritakan kejadian perihal kehidupan rumah tangganya. Pak Momon pun mengingatkan kepada anaknya Yoyo, alhamdulillah kamu masih Allah selamatkan. Sekiranya dalam tubuh kamu pun itu telah memakan harta dari persekutuan suami kamu dengan siluman, karena kamu tidak tahu, ya mohon kepada Allah, minta ampunan. Insya Allah selama ruh kamu ada dalam jasad, Allah akan membuka pintu maaf. Begitu juga kehidupan bapaknya sepeninggal almarhum Entis. Pak Rohim pun ya berusaha semaksimal mungkin untuk membiayai kehidupan anak-anaknya yang 4 tadi. Diingatkan kepada keempat anaknya, ingat kalian ibadah jangan sampai telat, perbanyaklah istighfar dan perbanyak sholawat. Insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Alhamdulillah sobat, itulah satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat pengulas malam dari daerah Jawa Barat. Kita bisa ambil satu hikmahnya. Jangan sekali-kali menyekutukan Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya yang telah memberikan kehidupan fi dunya wal akhirah. Perbanyaklah kita beribadah kepada Allah. Apapun rejeki yang telah Allah turunkan kepada kita, bersyukur. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita pun akan selamat fi dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.